Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu seperti biasa sudah ada dua deck kartu tarot yang saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada kartu The Fool dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Empress. Di hari Minggu ini usahakan kamu lebih berpikir untuk orientasi menghadapi bulan November tahun 2020. Artinya apa? Di sini ada kartu yang mencerminkan sebuah kecerobohan. Dan di sini kecerobohan kamu ini berasal daripada aspek yang mana? Adalah hubungan asmara kamu dengan pasangan. Artinya apa? Di sini ada kartu The Empress yang merepresentasikan daripada sisi usaha, daripada sisi pekerjaan. Di sini memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan di hari ini dan bahkan bisa dikatakan kamu di hari Minggu ini cukup santai, cukup slow di dalam menjalani kehidupan kamu karena memang di hari Minggu ini bicara soal tanggung jawab kamu itu lebih cenderung minim dibandingkan hari-hari biasanya. Dan di hari Minggu ini mungkin akan menjadi hal yang sangat baik apabila kamu mengistirahatkan pikiran dan tenaga kamu dan bersiap-siap untuk menghadapi hari Senin yang akan kamu temui besok. Dan di sini tentunya daripada segi pekerjaan, daripada segi keuangan maupun usaha, sebenarnya tidak terlalu ada sebuah permasalahan di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020 ini. Tetapi di sini ada kartu The Fool yang artinya apa? Yang artinya memang daripada segi hubungan asmara kamu sebagian besar Capricorn sedang berusaha untuk ditempa. Ada masalah di dalam hubungan asmara, ada kesedihan di dalam hubungan asmara yang mengakibatkan hubungan asmara kamu dengan pasangan dalam tanda kutip sedikit berantakan. Maka dari itu apa yang harus kamu lakukan di dalam sisi hubungan asmara kamu? Yang pertama, kamu harus bisa menjadi lebih kuat. Lebih kuat untuk apa? Untuk menghadapi sikap pasangan kamu yang dimana kamu terus-menerus tersakiti oleh sikap daripada pasangan kamu. Kemudian yang kedua, kamu juga harus bisa lebih dewasa. Lebih dewasa dalam bertindak, lebih dewasa di dalam berpikir, terutama apa? Saat ini kan kamu sedang berusaha untuk memperjuangkan masa depan kamu. Sehingga apa? Kedewasaan kamu di dalam mensekat-sekat masalah itu juga harus bisa dilakukan. Jangan sampai ketika ada masalah daripada sisi hubungan asmara kamu, justru malah akan mempengaruhi aspek-aspek yang lebih penting. Itu akan sangat berbahaya sekali. Dan yang ketiga, yang di terakhir, kamu harus bisa lebih tenang. Apalagi hari Minggu ini bisa dikatakan hari yang santai, hari yang cukup tidak ada kegiatan yang cukup berat, maka di sini kamu juga harus bisa lebih tenang. Terutama ketenangan kamu di dalam menentukan sebuah keputusan di dalam sebuah hubungan asmara tentunya. Karena apa? Kalau tidak ada sebuah ketenangan, tidak ada sebuah hal yang bisa menjernihkan pikiran kamu, maka nanti malah akan semakin kacau. Dan nggak tahu kenapa memang sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober ini hubungan asmara kamu ini selalu saja ada masalah. Baikan ada masalah lagi, baikan ada masalah lagi, dan itu terus-menerus terjadi. Dan hal ini sekali lagi bukan disebabkan oleh diri kamu. Hal ini disebabkan oleh kesalahan daripada pasangan kamu. Seharusnya di sini pasangan kamu yang mengintrospeksi, bukan malah kamu yang merasa inosen. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sini ada kartu Seven of Swords. Yang artinya apa? Di sini kamu harus percaya bahwa siklus kehidupan itu ada yang datang, ada yang pergi. Maksudnya apa? Ada yang datang, ada yang pergi. Ini lebih cenderung kepada sisi keuangan kamu. Sisi keuangan kamu ada uang yang masuk, ada uang yang keluar.
Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana caranya ketika uang yang masuk ini intensitasnya bisa kamu tambah. Artinya apa? Secara segi pemasukan, bagaimana caranya kamu bisa meningkatkan daripada segi pemasukan kamu. Kemudian yang kedua, pergi. Uang masuk, uang pergi. Nah, minimalisasikan daripada segi pengeluaran kamu. Kemarin ada yang tanya, kok daripada segi keuangan Aquarius terus-menerus terulang-ulang seperti itu pembacaannya. Ya memang karena di bulan Oktober ini permasalahannya adalah seperti itu. Ketika ada rezeki masuk, Aquarius tidak mampu untuk memanage bagaimana rezeki itu bisa bertahan lama. Sehingga apa? Di sini ada kartu Seven of Swords. Ada yang masuk, ada yang pergi. Ada yang masuk, ada yang dikeluarkan. Makanya itu di sini sisi pengeluaran harus betul-betul menjadi perhatian utama, perhatian pokok buat kamu. Karena memang kelemahannya di bulan Oktober itu seperti itu. Makanya nggak heran ketika setiap hari kamu akan mendengarkan sisi keuangan yang terus-menerus seperti ini. Dan kemudian yang kedua di sini ada kartu Queen of Swords. Seperti yang sudah saya sampaikan di video untuk bulan November besok, zodiak Aquarius sudah diupload di atas ini. Di bulan November akan ada beberapa hal yang sangat membahagiakan. Daripada segi karir, daripada segi usaha, termasuk daripada segi keuangan, di bulan November akan jauh lebih baik dibandingkan bulan Oktober. Dan tentunya di sini ada kartu Queen of Swords. Ketika kamu nanti berada di dalam titik tertinggi, kehidupan kamu di tahun 2020 ini yang akan saya prediksi di 2 bulan terakhir, maka di sini kamu juga harus bisa lebih menata kehidupan kamu. Terutama untuk apa? Untuk menghadapi tahun 2021 besok. Nah, untuk saat ini di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020, memang kamu sedang berusaha untuk merencanakan ke sana. Langkah kamu sedang menuju ke sana. Dan di sini saya berharap semoga kamu selalu diberikan kemudahan dan selalu diberikan kelancaran untuk menuju kepada kesuksesan kamu di 2 bulan terakhir besok. Nah, makanya dari itu di sini kamu juga harus punya semangat yang tinggi bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan impian kamu di tahun 2020 ini. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan. Sebenarnya bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan itu yang paling penting saat ini adalah bagaimana kamu bisa menjaga dan mensyukuri apa yang kamu punya. Mensyukuri pasangan kamu. Artinya apa? Baik buruknya pasangan kamu, baik buruknya kamu, itu juga harus bisa sama-sama saling diterima, sama-sama saling dipahami. Artinya apa? Kamu mensyukuri pasangan kamu dan pasangan kamu juga mensyukuri kalau dia punya kamu. Artinya apa? Ketika keduanya sama-sama saling mensyukuri, maka tentunya konflik-konflik yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan ini bisa dihindari. Nah, yang paling penting saat ini di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020 adalah bagaimana kamu bisa saling mensyukuri dan saling menjaga perasaan satu sama lain dengan pasangan kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Five of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Shadow Shade. Oke, pembacaan yang sebenarnya arahnya tidak terlalu positif ya, tetapi di sini saya mencoba untuk mengulik daripada sisi yang positif. Oke, di hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 ini daripada segi perasaan khususnya, di sini kamu itu tiba-tiba ngerasa bad mood, ngerasa sakit tapi nggak tahu apa yang menyebabkan rasa sakit itu. Sehingga apa? Sehingga kamu di hari Minggu ini ada sebuah kebingungan yang kamu itu harus ngapain. Artinya apa? Di hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020, kamu itu bingung mesti ngapain. Dan di sini kalau bisa saya katakan pikiran kamu memang di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020 masih Five of Wands. Masih ada sebuah kekacauan yang dimana kekacauan ini mengakibatkan tekanan-tekanan daripada pikiran dan perasaan kamu. Nah, oleh sebab itu di sini kalau bisa saya katakan yang pertama adalah bagaimana caranya kamu bisa mengantisipasi kekacauan yang ada ini. Memang kalau bicara soal masalah di bulan Oktober ini masalah kamu belum bisa terselesaikan. Tetapi usahakan walaupun masalah itu tidak bisa terselesaikan ataupun maaf belum bisa terselesaikan, jangan mencampur adukkan masalah ini dengan yang lainnya.
Karena apa? Kalau kamu terlalu mencampur adukkan masalah yang kamu hadapi ini dengan aspek yang lainnya, maka apa yang terjadi? Ada tiga hal. Yang pertama, kondisi pekerjaan kamu akan terbengkalai. Karena apa? Karena pikiran kamu bercabang-cabang. Yang kedua, kondisi keuangan kamu akan bergejolak. Karena apa? Daripada segi kebutuhan, daripada segi pengeluaran tidak bisa dikendalikan. Dan yang ketiga, daripada segi perasaan yang tadi di awal sudah saya katakan, tiba-tiba bad mood, tiba-tiba ngerasa sakit, tapi nggak tahu penyebabnya apa. Sehingga apa? Di hari Minggu ini kamu dalam tanda kutip cenderung kurang nyaman. Termasuk di dalam hubungan asmara pun juga demikian, terdampak daripada kekacauan yang ada ini. Makanya di hari Minggu ini mumpung belum memasuki hari Minggu yang sebenarnya, di sini saya katakan kamu harus bisa untuk mengantisipasi daripada kekacauan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan seharusnya kamu bisa, toh juga kamu punya kedewasaan untuk berpikir, punya kedewasaan untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Cup. Oke, di sini ada sebuah pergerakan yang sangat bagus walaupun secara jumlah ataupun secara perubahan yang nyata itu masih belum terlalu signifikan. Oke, yang pertama mungkin kalau di beberapa hari terakhir saya selalu mengatakan kamu selalu nggak enakan sama orang lain sehingga kamu cenderung dalam tanda kutip sedikit tega terhadap diri kamu sendiri. Nah, di sini mungkin kamu yang menjadi kelemahan adalah memang di hari ini kamu masih sering merasa kasihan dengan orang lain tetapi kamu nggak kasihan terhadap diri kamu sendiri. Sehingga apa? Di sini kamu peduli dengan perasaan orang lain, tetapi kamu tidak peduli dengan perasaan diri kamu sendiri. Dan ini sering terjadi di dalam urusan pekerjaan kamu. Kamu membantu teman kamu untuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi kamu tidak ada yang membantu ketika kamu butuh dibantu daripada segi pekerjaan kamu. Dan ini sangat menyita emosi juga daripada sisi pekerjaan kamu. Dan daripada sisi usaha, di sini ada kartu King of Cup yang artinya apa? Kamu masih tetap bertahan di tengah gempuran-gempuran masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan di sini kamu memang luar biasa sekali. Selayaknya seorang Aries, di sini kamu seekor kambing dengan tanduk yang berputar, artinya kamu punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi masalah-masalah yang saat ini sedang menerpa kamu. Dan di sini masalah yang saat ini utama adalah bagaimana caranya kamu bisa terlepas daripada kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan kemarin. Kemarin adalah kemarin, sekarang adalah sekarang. Fokus kamu adalah bagaimana hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin. Sehingga apa? Sehingga kalau bisa saya katakan fokus kamu di hari Minggu ini adalah orientasi untuk hari Senin. Artinya apa? Jangan membawa kesalahan yang kemarin di hari ini maupun di hari besok Senin. Dan di sini kalau bisa saya katakan kamu cukup kuat sekali walaupun cobaan-cobaan yang menerpa kamu di akhir-akhir ini cukup begitu besar. Terutama adanya orang-orang yang dalam tanda kutip sedikit menyakiti kamu dan sedikit akan menjatuhkan kamu. Nah, di sini kamu harus waspada terhadap orang-orang seperti itu. Jangan sampai kamu terjatuh ke dalam sebuah kesalahan yang sama. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries. Selanjutnya, setelah zodiak Aries, kita bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sini ada kartu Pack of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya ada beberapa hal yang sepertinya hari ini sulit untuk kamu kendalikan. Ada tiga hal yang sepertinya sangat terlihat sekali yang sangat sulit untuk kamu kendalikan di hari ini buat kamu yang punya zodiak Taurus. Yang pertama adalah keluh kesah. Kenapa saya katakan keluh kesah sulit dikendalikan di hari ini? Meskipun kamu mencoba untuk mengendalikan keluh kesah tersebut, tetapi sepertinya memang untuk kondisi saat ini, sisi daripada keluh kesah kamu tidak bisa dikendalikan. Karena apa? Yang pertama di sini sepertinya ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Kamu pengennya di bulan Oktober ini sebelum berakhir ada sesuatu yang akan kamu dapatkan. Tetapi sepertinya memang tidak sejalan dengan apa yang kamu kehendaki. Sehingga di sini menimbulkan keluh kesah yang cukup nyata daripada kehidupan kamu.
Kemudian yang kedua daripada sisi hubungan asmara. Di sini ada rasa curiga, ada rasa kecemburuan. Nah, terkadang rasa curiga dan kecemburuan yang ada untuk hari Minggu ini sepertinya sedikit memuncak sehingga apa? Sehingga di sini cukup memancing daripada segi emosi kamu. Kamu cenderung emosi dengan pasangan. Nah, ini yang sebenarnya harus bisa kamu kendalikan. Emosi dengan pasangan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Setiap manusia pasti punya sisi emosinya masing-masing. Tetapi apa yang harus dipahami, yang harus disadari apa? Yang harus disadari adalah ketika ada rasa curiga, ketika ada rasa kecemburuan, maka di sini harus bisa mengendalikan kedua hal itu. Ketika curiga, ketika kecemburuan tidak bisa dikendalikan, maka apa yang terjadi? Justru malah akan menimbulkan poros permasalahan yang baru. Sehingga hal ini cukup menjadi sebuah sisi yang bermasalah daripada kehidupan kamu. Dan kemudian yang ketiga di sini kalau bisa saya katakan hal yang sulit dikendalikan adalah soal kondisi keuangan. Kenapa kok kondisi keuangan sulit untuk dikendalikan? Karena di sini sepertinya memang secara pemasukan bisa dikatakan cukup baik. Secara pemasukan cukup stabil, tetapi secara pengeluaran di sini kalau bisa saya katakan menjelang nanti transisi ke bulan November sepertinya ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya memang tidak terduga dan bahkan ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang harus kamu penuhi di dalam waktu dekat ini. Dan di sini kalau bisa saya katakan yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk diri kamu bisa mengendalikan kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Ini sudah tanggal 25, sebentar lagi sudah memasuki bulan yang baru. Makanya apa? Di sini 5 hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020 ini yang paling penting adalah ketiga hal tadi. Yang pertama adalah keluh kesah kamu yang harus bisa kamu kendalikan. Yang kedua, kecemburuan dan kecurigaan daripada sisi hubungan asmara kamu. Dan yang ketiga adalah daripada sisi kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Ketiga hal ini yang betul-betul harus bisa kamu kendalikan. Terutama di sisa bulan Oktober tahun 2020 ini. Dan seharusnya di sini kamu mampu. Kamu pasti bisa untuk bisa mengendalikan hal itu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sini ada kartu Pack of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya usahakan yang pertama adalah berhenti berpikir yang tidak-tidak. Artinya apa? Di sini kamu terlalu mengandalkan prasangka. Prasangka kamu ini kalau positif nggak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah di sini ada prasangka negatif. Nah, prasangka negatif ini akan berpengaruh ke apa? Berpengaruh kepada realita yang ada. Padahal di sini kalau kamu bisa berpikir positif, back of once, maka semuanya akan positif. Tetapi jika kamu terlalu mengedepankan prasangka yang negatif, maka yang ada di dalam realita yang ada, maka di sini akan bersifat negatif juga. Artinya apa? Semuanya bersumber daripada pikiran kamu. Kalau pikiran kamu positif, maka nanti outputnya juga akan positif. Nah, apabila pikiran kamu negatif, maka nanti outputnya juga akan negatif. Maka dari itu di sini yang paling penting yang pertama adalah pikiran kamu harus bisa diselaraskan, harus bisa berpikir yang positif daripada kehidupan kamu. Itu yang harus bisa kamu lakukan. Kemudian yang kedua bicara soal masalah pekerjaan dan masalah usaha. Di sini sepertinya kamu memang sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus di dalam memberikan tembok pembatas yang tegas. Artinya apa? Ketika di awal Oktober tahun 2020 kamu terlalu mudah percaya dengan orang lain dan kamu selalu dihianati oleh kepercayaan tersebut, di sini kamu sudah cukup berhati-hati dan cukup selektif di dalam memberikan kepercayaan terhadap orang lain. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan kamu cukup bisa mengendalikan diri kamu di dalam memberikan kepercayaan di dalam urusan pekerjaan kamu. Nah, untuk urusan usaha pun juga demikian. Usaha kamu memang di sini saya katakan cukup menurun ya di beberapa hari terakhir ini, tetapi di sini nggak usah khawatir karena penurunan itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, bagaimana caranya untuk kamu bisa kembali untuk menaikkan daripada sisi usaha kamu? Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di sini ada kartu Two of Cup. Yang artinya apa? Usahakan kamu harus bisa lebih terbuka dengan pasangan. Kamu tidak bisa menutup-nutupi semuanya. Kamu harus bisa berbagi dengan pasangan.
Berbagilah masalah dengan pasangan. Jangan kamu selesaikan masalah itu sendirian. Walaupun kamu mampu, walaupun kamu bisa, tetapi di sini kalau kamu terlalu berusaha keras untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, yo kasihan diri kamu. Karena apa? Kemampuan kamu itu terbatas. Ketika kamu punya pasangan, kenapa tidak kamu manfaatkan untuk bisa saling terbuka, saling cerita? Siapa tahu ya kan, pasangan kamu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang kamu hadapi. Memang kamu luar biasa bisa menyelesaikan masalah sendiri, tetapi untuk kali ini sepertinya kamu cukup payah. Maka dari itu, ketika kamu punya pasangan, maka harus bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip untuk berbagi, untuk mencari solusi daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan seharusnya kamu bisa melakukan hal itu. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Chariot. Artinya apa? Saat ini kamu butuh mood booster atau sesuatu yang bisa membuat kamu semangat. Sesuatu yang bisa membuat kamu itu bekerja dengan keras, bekerja dengan baik. Nah, apa mood booster terbaik kamu saat ini? Pasangan kamu? Tidak. Pasangan kamu justru malah menambah tekanan yang bertubi-tubi di dalam kehidupan kamu. Dan di sini kita bahas yang pertama daripada sisi hubungan asmara. Hubungan asmara di hari Minggu ini tidak bisa menjadi pelecut semangat kamu. Karena apa? Karena daripada sisi pasangan kamu itu selalu memberikan masalah-masalah yang baru setiap harinya. Dan di beberapa hari terakhir ini, kamu cenderung merasa jengkel, cenderung merasa emosi, cenderung merasa marah dengan pasangan kamu. Karena apa? Pasangan kamu ini melakukan kesalahan-kesalahan yang sepertinya belum bisa kamu tolerir. Sehingga di sini pasangan kamu belum bisa menjadi mood booster terbaik kamu. Dan yang kedua, daripada segi pekerjaan ataupun daripada segi usaha, di sini sepertinya kamu harus bekerja keras, the chariot. Artinya apa? Di sini memasuki 5 hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020, kamu harus bisa lebih bekerja keras. Buat kamu yang bekerja, di sini saya katakan sisi pekerjaan kamu di hari Minggu ini cukup santai. Artinya apa? Tidak terlalu ada sebuah pressure yang berat. Tetapi nanti ketika memasuki hari Senin dan 4 hari menuju akhir bulan Oktober tahun 2020, di situ akan ada tanggung jawab yang besar daripada segi pekerjaan kamu. Dan tentunya itu harus bisa kamu selesaikan. Tanggung jawab yang ada daripada segi pekerjaan kamu. Dan buat kamu yang berusaha ataupun berwirausaha, di sini sepertinya memang ada rezeki yang tidak terduga daripada sisi usaha kamu. Nah, bicara soal rezeki yang tidak terduga ini bermacam-macam. Rezeki itu jangan kamu sempitkan hanya soal uang saja, tetapi di sini hal-hal yang lain itu juga harus termasuk kamu syukuri sebagai rezeki. Dan di sini bicara soal materi ataupun pemasukan penghasilan daripada segi usaha kamu, di sini saya katakan memang masih cukup flat, masih cukup datar, tetapi setidaknya bisa dikatakan cukup untuk memenuhi segala macam kebutuhan yang ada di dalam diri kamu. Nah, tadi di awal saya katakan apa mood booster terbaik kamu? Mood booster terbaik kamu saat ini adalah uang. Uang, uang, dan uang. Uang adalah salah satu pelecut semangat yang luar biasa yang harusnya kamu dapatkan di hari ini. Dan di hari ini, bicara soal semangat, semangat kamu sama dengan uang. Artinya apa? Seperti Tuan Crab, uang adalah sebuah semangat yang akan memicu kehidupan kamu lebih baik lagi. Tetapi ingat, pengendalian keuangan tetap harus dilakukan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Four of Cups. Oke. Buat kamu yang punya zodiak Leo, saat ini ketika kamu ada masalah, masalah itu harus kamu tanggung sendiri, kamu simpan sendiri. Siapa lagi yang bisa ngatasi itu semua kalau memang bukan diri kamu sendiri? Jadi sangat wajar sekali ketika di hari Sabtu kemarin sampai dengan saat ini hari Minggu, tanggal 25 Oktober tahun 2020, ketika Leo ada masalah, semua harus ditanggung sendiri, disimpan sendiri. Dan di sini memang yang bisa menyelesaikan itu ya adalah diri kamu sendiri. Bicara soal orang lain pun, orang lain juga nggak akan peduli dengan kehidupan kamu.
Dan di sini kenapa kok kamu nggak bercerita dengan keluarga kamu, nggak bercerita dengan pasangan kamu? Karena di sini kamu tidak ingin membebani mereka. Biarlah beban ini Leo sendiri yang membawa. Karena apa? Leo tidak ingin merepotkan orang lain. Sekalipun pasangannya tidak mau Leo itu merepotkan pasangannya. Dan di saat ini ada kartu Four of Cup. Secara hubungan asmara jelas terdampak daripada ketika semuanya kamu tanggung sendirian. Sehingga apa? Romantisme yang ada di dalam hubungan asmara kamu di hari Minggu ini cukup tidak ada. Karena apa? Karena fokus kamu sedang kepada penyelesaian masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Masalah di tempat kerja, masalah di sisi usaha, maupun masalah keuangan yang sampai dengan saat ini masih belum cenderung membaik. Nah, harapan kamu ketika memasuki pertengahan Oktober ini keuangan sudah mulai membaik. Akan tetapi memang di sini sepertinya kondisi keuangan belum bisa membaik secara seutuhnya. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu cukup khawatir juga, cukup was-was juga untuk menghadapi bulan November tahun 2020 besok. Sehingga apa? Sehingga rasa kekhawatiran daripada segi keuangan ini menjelang berakhirnya bulan Oktober itu semakin menjadi-jadi. Nah, maka dari ini di sisa akhir bulan Oktober ini pikiran kamu cukup banyak ini bertumpuk di kepala. Karena apa? Karena di sini memang uang adalah orientasi utama. Tetapi sampai sejauh ini kondisi keuangan kamu belum menampakkan sisi-sisi yang baik untuk menghadapi bulan November besok. Makanya rasa was-was, rasa khawatir di sini cukup memuncak menjelang akhir bulan Oktober tahun 2020 ini. Tetapi apapun itu, kamu harus tetap semangat, harus tetap berjuang dan yakin kamu pasti bisa. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Oke, ada sebuah kabar gembira untuk kita semua. Virgo, ada sebuah perubahan yang sepertinya akan cukup nampak di beberapa hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020 ini. Di sini mungkin kalau bisa saya katakan Virgo semakin ke sini, semakin menjelang kepada akhir bulan Oktober tahun 2020 akan saking gampangnya, akan gampang banget bilang ya udahlah, udah terjadi, buat apa sih dipikirkan, jalanin aja dengan yang terbaik. Artinya apa? Di sini kalimat itu bukan kalimat untuk menyerah, tetapi di sini kalimat untuk bersyukur dengan keadaan. Ketika orang lain bilang kamu ini alah cemen menyerah, itu kan cuma pendapat orang lain saja. Toh juga kehidupan itu kan yang jalanin kamu. Sehingga apa? Ketika kamu gampang untuk bilang ya udahlah, udah terjadi buat masalah ya udah deh, jalanin aja. Ini semua karena apa? Di sini karena kamu udah males dengan segala bentuk keribetan-keribetan yang ada di dalam kehidupan kamu. Yang pertama, soal masalah keuangan. Di sini kamu juga udah bilang, ya udah deh, kondisinya sekarang memang seperti ini. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu lebih cenderung menerima keadaan daripada sisi keuangan kamu. Sisi keuangan kamu memang saat ini polanya seperti itu. Nah, di sini kamu nggak usah khawatir karena apa? Nanti transisi ke bulan November daripada sisi keuangan kamu akan ada sebuah perbaikan. Sama seperti halnya kemarin Libra. Libra di bulan September menurun, tetapi di bulan Oktober ada kenaikan sedikit demi sedikit. Nah, itu nanti juga akan terjadi kepada diri kamu. Di bulan Oktober ini cenderung berantakan, nanti ketika memasuki bulan November semuanya akan mulai terasa membaik daripada segi keuangan kamu. Dan yang kedua, daripada segi pekerjaan, tentunya di sini kamu cenderung menjalani aja lah. Jalani aja lah pekerjaan kamu, mau hasilnya banyak, mau hasilnya sedikit, di hari ini kamu cukup pasrah untuk menjalani daripada segi pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini kamu juga sudah cukup pasrah dengan semuanya. Artinya apa? Ya udah deh, nggak apa-apa, kalau jodoh juga tentunya nggak akan kemana, kalau dia sayang tentunya dia juga nggak akan melakukan hal yang seperti itu. Artinya apa? Di sini kamu lebih cenderung untuk menyayangi diri kamu sendiri dan tidak ingin melibatkan rasa luka yang terlalu dalam yang diakibatkan oleh hubungan asmara kamu. Dan di sini secara hubungan asmara di hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 ini kamu lebih cenderung bisa berpikir secara positif. Dan ini sangat bagus sekali, apalagi nanti ketika memasuki hari Senin sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra.
Di sini ada kartu The Justice sama seperti logo zodiakmu, dan di sini ada kartu Ace of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya daripada segi masalah, memang di sini masalah sudah mulai bisa terselesaikan satu persatu. Sehingga apa? Di sini seperti yang sudah saya sampaikan di bulan September kemarin, di bulan Oktober tahun 2020, segala bentuk masalah, segala bentuk hal-hal yang kaitannya dengan permasalahan di sini sudah mulai bisa terselesaikan dengan cukup bagus. Dan di sini memang kamu tinggal menikmati masalah-masalah yang sudah terselesaikan. Artinya apa? Di sini memang daripada segi permasalahan, terkadang memang ada beberapa hal yang menyebabkan kamu itu uring-uringan. Tetapi apa? Tetapi di sini kamu menikmati prosesnya dengan sangat baik. Di sini ada kartu Ace of Wands. Kupu-kupu itu metamorfosanya sangat sakit sekali. Dari ulet, kemudian jadi kepompong, kemudian baru menjadi kupu-kupu. Seperti itu pula dengan permasalahan yang kamu hadapi. Di bulan September adalah puncaknya masalah itu ada. Sehingga apa? Di bulan Oktober masalah itu perlahan-lahan kamu sudah mulai selesaikan satu persatu. Sehingga apa? Sehingga ketika memasuki bulan atau hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020 ini, kamu sudah mulai bisa menikmati kehidupan kamu dengan sangat baik. Sehingga apa? Hal yang membuat kamu uring-uringan di beberapa hari terakhir di sini sudah mulai terselesaikan dengan sangat baik. Rasa kesel tentunya ada, beban tentunya ada, tetapi apa? Di sini kamu bisa mengantisipasi daripada beban yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga apa? Ketika ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa kecewa, kamu tahu penyebabnya. Apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu. Dan di sini sangat luar biasa sekali. Sehingga apa? Di hari Minggu ini kamu bisa bersantai untuk melanjutkan perjuangan kamu di nanti tanggal 26 di hari Senin sampai dengan akhir bulan Oktober. Masalah-masalah itu akan clear, walaupun memang masih ada masalah, tetapi setidaknya masalah sudah bisa 70% terselesaikan, baik masalah di pekerjaan maupun daripada masalah yang ada di dalam sisi keuangan kamu. Dan bicara soal usaha kamu, di sini ada kartu The Justice. Yang artinya apa? Perlu keseimbangan. Apabila kamu punya usaha atau berwirausaha, di sini perlu keseimbangan. Artinya apa? Keseimbangan antara pikiran kamu dan keseimbangan antara implementasi daripada pikiran kamu. Artinya apa? Di sini pikiran kamu ketika hendak kamu realisasikan, maka harus ada pertimbangan terlebih dahulu. Jangan mengambil keputusan ketika suasana hati kamu tidak terlalu bagus. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, tentunya di sini ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah di sini daripada sisi hubungan asmara antara kamu dengan pasangan sejauh ini bisa dikatakan cukup aman, cukup baik, walaupun di sini terkadang kamu merasa jengkel dengan pasangan kamu. Karena apa? Ketika kamu ada masalah, kamu selalu berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Dan terkadang walaupun seperti itu, setidaknya pasangan kamu masih cukup bisa menemani kamu sampai dengan titik saat ini, walaupun hanya sebagai formalitas saja. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Eight of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Artinya di sini yang pertama kamu harus mulai berhenti untuk menceritakan semua masalah kamu ke orang lain. Karena apa? Nggak semua orang lain itu bakal peduli sama masalah kamu. Sehingga apa? Yang bertanggung jawab untuk mencari kunci daripada permasalahan kamu adalah diri kamu sendiri. Sehingga apa di sini? Kamu mau bercerita dengan orang lain pun itu juga akan percuma. Orang lain itu terkadang hanya ingin tahu masalah kamu tanpa bisa membantu kamu. Maka dari itu yang pertama, stop untuk menceritakan masalah kamu kepada orang lain. Lebih baik kamu lebih terkonsentrasi untuk mencari kunci masalah tersebut terhadap diri kamu sendiri. Artinya apa? Di sini orang lain itu terkadang dinampak depannya baik, tetapi di belakang kita itu busuk. Artinya apa? Di sini ada kartu Eight of Cups. Di sini ada kartu bulan yang seperti ini. Artinya apa? Kita nggak tahu apa yang ada di belakang orang itu. Nah, ketika kamu bercerita kepada orang yang salah, maka kamu akan siap-siap saja. Masalah kamu akan tersebar kemana-mana. Maka dari itu, usahakan untuk berhati-hati untuk menceritakan masalah kamu kepada orang lain. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan.
Masalah pekerjaan tentunya di hari Minggu ini pikiran kamu sudah berada di hari Senin. Artinya apa? Ada beban-beban tanggung jawab daripada sisi pekerjaan kamu yang belum terselesaikan. Artinya apa? Saat ini kamu sedang berusaha keras untuk mencari kunci daripada masalah yang ada di dalam pekerjaan maupun yang ada di dalam usaha kamu. Sehingga apa? Langkah kamu cukup lamban. Langkah kamu di beberapa hari terakhir ini cukup lamban, terutama bicara soal kondisi permasalahan kamu. Dan ini kalau bisa saya katakan memang daripada segi masalah sampai nanti hari Senin masalah ini masih belum terselesaikan. Dan yang terakhir bicara soal masalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan di hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 ini memang kondisinya terkadang 50-50 ya. Karena apa? Karena sepertinya ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang sudah kamu keluarkan. Sehingga apa? Di hari Minggu ini sampai nanti di hari Senin kamu harus berusaha untuk mencari daripada pemulihan pengeluaran yang sudah kamu lakukan di beberapa hari terakhir. Walaupun bisa dikatakan kamu nanti akan memperbaiki daripada sisi keuangan, tetapi itu tadi proses untuk memperbaiki daripada sisi keuangan kamu memang harus lebih cenderung lamban untuk di beberapa hari terakhir ini. Tetapi tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ten of Swords. Oke, yang pertama di sini ada sebuah kesalahan yang sepertinya terjadi di beberapa hari terakhir ini dan beberapa hari ke depan. Yang pertama adalah kamu selalu bisa membantu orang lain, tetapi orang lain tidak ada yang membantu kamu ketika kamu kesusahan. Artinya apa? Ini sisi yang baik dan juga sisi yang buruk. Artinya apa? Ketika kamu sudah membantu orang lain dengan tulus, tetapi ketika kamu butuh bantuan, satu pun nggak ada orang yang membantu kamu. Rasanya dalam hati itu pengen berkata-kata kasar gitu loh. Pengen seluruh isi kebun binatang dikeluarkan. Tetapi di sini kamu itu orangnya terkadang terlalu baik. Sehingga apa? Terkadang ketika ada orang yang meminta bantuan kamu, kamu itu dengan sukarela memberikan bantuan tersebut. Nah, ini terkadang juga yang menjadi sebuah kesalahan daripada diri kamu. Artinya apa? Ketika kamu terlalu baik, ketika kamu terlalu mudah untuk memberikan bantuan, maka apa? Orang lain akan tergantung kepada diri kamu. Sehingga apa? Sehingga di dalam proses untuk penyelesaian masalah kamu ini terhambat. Terhambatnya karena apa? Karena kamu lebih membantu masalah orang lain. Sehingga kamu di sini mengabaikan masalah kamu. Nah, di sini yang harus bisa saya katakan di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020, kesampingkan dulu masalah orang lain, selesaikan dulu masalah kamu. Artinya apa? Fokus dengan masalah kamu dulu. Ketika masalah kamu ini sudah selesai, baru ketika kamu ingin membantu masalah orang lain silahkan. Tapi pastikan diri kamu sudah bisa menyelesaikan masalah kamu. Nah, masalah kamu ini melingkupi 3 hal. Yang pertama, masalah pekerjaan, di mana masalah pekerjaan di sini kamu sedang berusaha keras bagaimana caranya daripada segi pekerjaan kamu ini bisa menjadi batu loncatan untuk masa depan kamu. Dan yang kedua daripada segi keuangan. Oke, kalau bicara kecerobohan sudah berakhir eranya. Di akhir bulan Oktober tahun 2020, sepertinya kamu memang lebih cenderung selektif daripada sisi pengeluaran kamu. Sehingga apa? Di sini kalau bisa saya katakan daripada segi keuangan bisa dikatakan di akhir bulan Oktober tahun 2020 ini kondisinya masih cukup aman dan masih cukup bagus. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini sepertinya salah satu di antara kamu dengan pasangan itu saling keberatan. Artinya apa? Ada beberapa hal yang saling ditutup-tutupi. Nah, di sini kalau bisa saya lihat terutama daripada segi pasangan, di sini kenapa pasangan kamu cenderung tertutup kepada diri kamu? Karena dia punya anggapan kalau bercerita dengan kamu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, tetapi ketika kamu tahu, maka ini akan menjadi masalah. Sehingga apa? Rasa saling tertutup satu sama lain daripada sisi hubungan asmara kamu, ini yang justru malah menimbulkan munculnya permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Maka dari ini, di hari Minggu 25 Oktober tahun 2020 ini, keterbukaan masalah yang ada harus bisa sama-sama dibicarakan, supaya tidak menimbulkan poros permasalahan yang baru daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020.
Resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and racing kamu. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar-komentar yang masuk di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangastuti, Joyo Hadidingrat, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.